Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kantornya Tala Agro. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Tepatnya umur cabai kita di 35 hari setelah tanam. Inilah kondisi cabai kita di umur 35 hari setelah tanam. Cabang Y-nya udah mulai keluar, itu bakal buahnya udah keluar, putih-putihnya udah keluar. Ini udah mau masuk ke fase generatif. Adapun kegiatan kita di pagi ini melakukan penyemprotan yang ke 15 kali. Untuk pestisida yang kita gunakan di penyemprotan yang ke-15 ini yaitu kita menggunakan 3 insektisida dan 2 fungisida. Dan untuk insektisidanya kita menggunakan Upload 10 WP. Yang kedua Immunit. Yang ketiga Sifanto. Untuk fungisidanya kita menggunakan 2 fungisida karena cuaca sekarang agak sering mendung dan hujan. Yang pertama yaitu Revus Opti, yang kedua Amotan, dan untuk perekatnya kita menggunakan Spreader dari DKW. Oke sahabat Tala, kita aduk dulu untuk kita melakukan penyemprotan. Oke sahabat Tala, di penyemprotan kali ini, di penyemprotan yang ke-15, kita sedikit berbagi ilmu gimana cara kita melakukan perollingan di penyemprotan yang ke-15 ini supaya hama-hama dan jamur tidak resisten di tanaman cabai kita. Untuk penyemprotan yang ke-14 kemarin bisa sahabat Tala lihat, atau yang baru bergabung di channelnya YouTube kita. Di penyemprotan 14 kemarin kita menggunakan Inveris Gold, itu kode cara kerjanya 9D dan 6, dia ada 2 bahan aktif. Yang kedua kita menggunakan Agus, itu kode cara kerjanya 12. Dan yang ketiga kita menggunakan Preza, itu kode cara kerjanya 23. Jadi untuk penyemprotan ke-15 ini kita lihat dulu kondisi tanaman kita, apa serangannya, apa serangan jamurnya kalau ada, lalu kita melakukan perullingan. Jadi untuk penyemprotan yang ke-15 ini kita menggunakan Immunit. Ini Immunit, bahan aktifnya alpha cypermethrin dan teflubenzuron. Adapun kode cara kerjanya 3A dan 15. Untuk alpha cypermethrin dia termasuk ke golongan pyrethroid, dan teflubenzuron kode cara kerja 15, dia termasuk ke golongan benzoil urea. Dan yang kedua itu Sifanto,
Untuk bahan aktifnya fluopiradifuron. Ini kode cara kerjanya 4D. Dia termasuk ke golongan fluopiradifuron. Yang ketiga yaitu upload. Kode bahan aktifnya buprofezin. Kode cara kerjanya 16, dia termasuk ke golongan buprofezin. Dan untuk fungisidanya kita menggunakan amotan. Ini azoxystrobin. Dan yang kedua itu kita menggunakan Revus Opti. Bahan aktifnya mandipropamid dan klorotalonil. Dia kode cara kerjanya 40 dan M5. Masuk ke atau mau masuk ke fase generatif ini kita agak sedikit antisipasi terhadap Phytophthora. Karena di fase-fase ini udah mulai rentan apalagi cuaca mendung. Seperti yang sahabat Alia lihat kayak gini. Jadi kita antisipasi dari awal untuk penyakit Phytophthoranya, supaya nanti cabai-cabai kita aman terhadap Phytophthora dan tidak mengganggu produktivitas dari cabai kita. Mudah-mudahan Allah izinkan cabai kita bisa 2 kilo per batang. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Yang jelas apa niat baik kita hanya bisa berdoa. Syukur-syukur Allah kabulkan 2 kilo per batang. Itulah cara kita melakukan perulingan di penyemprotan yang ke-15 ini. Seperti yang sahabat Tala lihat tadi, kita menggunakan tiga insektisida, 2 fungisida. Untuk penyemprotan yang ke-14 kemarin kita menggunakan Inferis Gold, itu kode cara kerjanya 9D dan 6. Preza kode cara kerja 23 dan Agus kode cara kerja 12. Otomatis di penyemprotan kali ini kita melakukan perulingan dengan kode cara kerja yang berbeda. Kita menggunakan upload, itu kode cara kerja yang 16. Yang imunit itu kode cara kerjanya 3A dan 15. Dan Sifanto kode cara kerjanya 4D. Jadi kita ruling dengan kode cara kerja yang berbeda. Gitulah cara kita melakukan perulingan di penyemprotan yang ke-15 ini. Jadi kita tekankan lagi, sebelum kita melakukan penyemprotan, langkah baiknya kita lihat dulu kondisi tanaman kita, apa serangan hamanya, apa serangan jamurnya, baru kita putuskan kita melakukan menggunakan pestisidanya apa. Dan jangan melakukan penyemprotan dengan kode cara kerja yang bersamaan, supaya tidak terjadi resisten terhadap cabai-cabai kita. Langkah baiknya kita melakukan pencegahan dari awal, karena setelah terjadi serangan itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyembuhannya. Jadi ketika lama untuk sampai fase penyembuhan, itu biaya akan lebih besar. Karena kalau terjadi serangan yang cukup parah, bisa jadi kita melakukan penyemprotan itu hampir tiap hari. Jadi tiap hari kita lakukan penyemprotan satu produk tiap hari dengan kode cara kerja yang berbeda, itu akan lebih melelahkan. Langkah baiknya kita melakukan pencegahan daripada mengobati. Karena dengan kita melakukan pencegahan, biaya yang dikeluarkan pun
itu akan lebih murah, karena ketika terjadi pengobatan itu biaya akan lebih membengkak, bisa 2 kali lipat. Apalagi kalau sahabat tala atau petani yang lain, bukan berarti kita banyak ilmu, enggak, karena kita selalu belajar. Alangkah baiknya petani cabai itu banyak belajar supaya eh, bisa paham sendiri. Bukan berarti setiap ada kendala kita tanya sama orang kadang bisa jadi orang itu tidak kasih solusi yang tepat. Jadi kita beli pestisida yang sesuai saran dari orang, sementara itu nggak tepat sasaran. Jadi biayanya itu lebih membengkak. Oke sahabat Tala, sekian dulu untuk aktivitas kita di pagi ini di penyemprotan yang ke-15. Dan kita pun berencana nanti sore akan melakukan pemupukan yang ke-5. Jadi paginya kita melakukan penyemprotan, sorenya kita melakukan pemupukan. Oke, nanti kalau kita melakukan pemupukan kita bakal upload lagi kita menggunakan pupuk apa, takarannya berapa, akan kita upload nanti. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barang-barang udah 80% masuk. Mudah-mudahan awal bulan Tala Agro equipment operasional. Terima kasih ya Allah. Atas izin Allah, impian kita untuk mempunyai kios pertanian terwujud. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.